Tahukah kamu bahwasanya dalam waktu 1 menit saja, hutan seukuran 3 lapangan sepak bola bisa hilang loh dari bumi kita ini? Nah, tentu saja dengan adanya permasalahan ini, tentu kita harus mengatur nih pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan lestari. Tentu saja mengelola hutan yang luasnya lebih dari ribuan hektar merupakan hal yang besar dan berat, sehingga mustahil untuk dilakukan dengan berjalan kaki saja. Nah, sebenarnya di luar angkasa ada loh yang mengamati hutan secara real time dalam waktu 24 jam dan 7 hari berturut-turut. Teknologi tersebut merupakan remote sensing. Maka dari itu, selamat datang di remote sensing, sebuah teknologi yang bukan lagi hanya sekedar cerita fiksi, melainkan sebuah solusi untuk memperbaiki masalah hutan secara berkelanjutan dan lestari. Yuk kita bedah. Jadi, apa itu remote sensing? Secara sederhana, remote sensing merupakan sebuah ilmu yang mengumpulkan informasi tanpa menyentuh objek yang ingin kita cari informasinya. Menarik bukan? Dalam konteks kehutanan sendiri, objek yang akan kita cari informasinya bisa berupa kanopi, tajuk, pohon, air, dan tanah. Nah, untuk wahananya sendiri tentu sebuah satelit yang dilengkapi oleh sensor yang canggih. Sensor ini sendiri mengumpulkan pantulan energi dari berbagai spektrum, termasuk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, yaitu inframerah. Berkat data ini, kita jadi tahu mana pohon yang sehat, yang sakit, apakah hutan ini primer atau perkebunan. Data mentah yang kita dapat dari satelit, seperti Landsat maupun Sentinel, akan diolah menjadi sebuah citra satelit. Nah, citra satelit inilah yang merupakan sebuah harta karun bagi kita untuk pengambilan keputusan di lapangan. Nah, remote sensing sendiri punya peran vital. Ada 3 aplikasi yang wajib kalian ketahui nih. Yang pertama, inventarisasi dan pemetaan tutupan lahan. Dengan citra satelit, kita jadi bisa memetakan jenis hutan, kerapatan pohon, dan bahkan memprediksi volume biomasa hanya dalam hitungan hari. Jadi, kita tahu persis nih di mana hutan kita dan seberapa banyak hutan kita. Sekarang kita masuk yang kedua, yakni monitoring deforestasi dan degradasi real time. Ini yang paling krusial. Satelit itu mampu mendeteksi perubahan sekecil apapun, bahkan hilangnya sepetak kecil hutan. Tentu saja, data ini tuh memungkinkan pemerintah atau aktivis pemerintah untuk mengambil tindakan yang cepat, bukan lagi terlambat. Sekarang kita masuk ke aplikasi ketiga sebagai aplikasi terakhir, yakni manajemen bencana dan kebakaran hutan. Tentu saja kebakaran hutan tahunan adalah musuh. Jadi remote sensing itu membantu kita memetakan area rentan serta mengidentifikasi titik api atau hotspot secara real time menggunakan sensor thermal, dan memetakan luasan area yang terbakar untuk perhitungan kerugian. Ternyata selain ketiga aplikasi tersebut terdapat satu bonus nih, yakni sebagai perkiraan penyakit dan hama. Dengan citra hyperspektral, kita bisa nih mendeteksi perubahan tingkat klorofil, sinyal awal bahwa hutan itu sedang diserang hama atau penyakit, sehingga kita bisa mencegah agar kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi. Tentu saja teknologi ini tidak tanpa tantangan. Awan tebal di wilayah tropis itu seringkali menghalangi sensor optik. Nah, disinilah peran radar. Kita akan membahas tentang radar. Radar sendiri bisa menembus awan dan merekam struktur hutan. Bahkan hingga di malam hari loh,
Menggabungkan data optik dengan radar membuat monitoring kita itu menjadi hampir sempurna. Seperti itu. Masa depan remote sensing sendiri semakin cerah dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. AI sendiri bisa mengotomatisasi klasifikasi hutan, mempercepat analisis, serta membuat prediksi yang lebih akurat. Jadi, dari memetakan tutupan lahan, mendeteksi hilangnya hutan secara real-time, hingga mengelola bencana, remote sensing adalah sebuah teknologi kunci bagi keberlanjutan sektor kehutanan kita. Sekarang, kamu jadi tahu, ada mata canggih yang bekerja di luar angkasa demi menjaga hutan yang kita cintai. Teknologi ini adalah teknologi terbesar kita melawan deforestasi. Jika kamu suka dengan pembahasan teknologi kehutanan seperti ini, jangan lupa like dan komen aplikasi remote sensing favoritmu, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.